Pemirsa, Anda kembali di Newsline dan dalam segmen Gerakan Kebaikan hari ini, Newsline akan mengajak Anda, para orang baik, untuk membantu saudara-saudara kita penyandang tunanetra yang ingin belajar Al-Quran dengan huruf Braille. Pemirsa, banyak tunanetra Muslim yang sangat ingin untuk mempelajari, menghafal, dan mencintai kalamullah. Sayangnya harga satu set Al-Quran Braille ini sangat mahal, berkisar antara 1,5 juta hingga 2 juta rupiah, sehingga tidak semua pesantren tunanetra mampu menyediakannya. Hanya 1 dari 10 tunanetra Muslim yang memiliki akses ke Al-Quran Braille. Jumlah penyandang tunanetra di pesantren ini pun tidak sedikit. Mereka harus antre di rumah belajar tunanetra dan berbagi satu Al-Quran untuk 510 orang. Satu mushaf terdiri dari beberapa jilid, jadi membutuhkan biaya yang lebih besar dan distribusi khusus. Uluran tangan Anda, pemirsa, dapat membantu mewujudkan mencetak satu set Al-Quran Braille per anak tunanetra, distribusi ke pesantren tunanetra di berbagai daerah hingga pelatihan guru mengaji Braille agar anak-anak tunanetra bisa belajar mandiri. Dan pemirsa, bagi Anda para teman baik yang ingin menjadi bagian dari cahaya hidup mereka dalam belajar Al-Quran, Anda bisa berdonasi dengan cara berikut ini. Ya, pemirsa, jadi ada banyak tunanetra Muslim yang sangat ingin mempelajari, menghafal, dan juga mencintai kalamullah. Sayangnya, harga satu set Al-Quran Braille sangat mahal, berkisar antara 1,5 juta rupiah hingga 2 juta rupiah. Sehingga tidak semua pesantren tunanetra mampu menyediakannya. Hanya 1 dari 10 tunanetra Muslim yang memiliki akses ke Quran Braille. Jumlah penyandang tunanetra di pesantren pun tidak sedikit. Mereka harus antri di rumah belajar tunanetra, berbagi satu Al-Quran untuk 510 orang. Satu mushaf terdiri dari beberapa jilid dan membutuhkan biaya lebih besar serta distribusi yang khusus. Uluran tangan Anda dapat membantu mewujudkan mencetak satu set Al-Quran Braille per anak tunanetra yang didistribusikan ke pesantren tunanetra di berbagai daerah hingga pelatihan guru mengaji Braille agar anak-anak tunanetra dapat belajar Al-Quran secara mandiri. Dan untuk lebih jelasnya, pemirsa, kita akan berbincang langsung bersama Kepala Cabang Rumah Yatim Ar-Rahman Sumatera Utara, Bapak Eka Herman. Selamat siang, Pak Eka. Baik, selamat siang. Ya, Pak Eka, jadi untuk saat ini ada berapa anak tunanetra yang ada di Rumah Yatim Sumatera Utara dan juga apa kegiatan mereka sehari-hari di sana? Baik, izin saya menjelaskan, Partuni ini terbentuk 40 tahun yang lalu ya, sekitar tahun 1985. Lanjut juga mencapai di angka 400 untuk, akan tetapi untuk yang Muslim ini berada di angka 300 sekian gitu ya. Begitu, Bu.
Baik, jadi sudah berdiri 40 tahun silam, ada sekitar 300 anggota Muslim. Nah, untuk kisaran usianya, Pak Eka, ini siapa saja yang biasa mengikuti kegiatan membaca Al-Quran, terutama untuk Al-Quran Braille, Pak Eka? Nah, ini untuk Al-Quran Braille ini lebih banyak ke usia yang memang udah di angka 40 tahun ke atas ya. Dan mereka pun juga cukup sangat antusias untuk belajar Al-Quran Braille ini. Hmm. Ada Oke, jadwalnya juga dari seminggu itu, dari mulai hari Senin, Kamis, sampai Jumat, mereka bergantian untuk belajar di sini. Di salah satu musola yang ada di Pertuni ini. Dan ada juga yang memang usianya di usia remaja, tapi yang mendominasi memang di usianya yang 40 tahun ke atas. oke, berarti memang untuk usia ini beragam dan juga banyak yang dewasa ya Pak Eka. Nah, kalau di Rumah Yatim Ar-Rahman ini Pak Eka, ada nggak pendamping untuk para teman-teman yang ingin belajar Al-Quran dengan huruf Braille ini? Ya, sampai saat ini alhamdulillah udah ada 4 pendamping yang sangat luar biasa, tangguh gitu ya, untuk belajar atau mengajarkan. Jadi sebetulnya tenaga pengajar ini yang dulunya memang belajar juga gitu ya, akan tetapi memang dia udah ahli, sudah berkualitas, sudah bagus, makhrajul hurufnya, tajwidnya dalam pembacaan. Nah, ini kembali dari 4 peserta itu menjadi guru pengajar untuk yang lainnya. Dan ini pun juga sebetulnya dengan kondisi yang 300 tunanetra tadi itu dengan 4 pengajar masih belum cukup sepertinya gitu kan Bu. Ini pun juga masih terus mencetak generasi-generasi yang mana nantinya mereka pun udah bisa mengajar kembali untuk yang lainnya. Seperti itu. Oke, jadi walaupun di tengah Ada 4 orang keterbatasan, dari Rumah Yatim Ar-Rahman ini untuk mendampingi. masih tetap bersemangat begitu ya untuk terus mendalami terutama terkait dengan agama. Di tengah keterbatasan itu Pak Eka, bagaimana respon dari anggota di sana untuk tetap membaca Al-Quran meskipun di tengah keterbatasan itu? Bagaimana respon mereka Pak Eka? Ya. Untuk respon di sini, kenapa dibagi menjadi 3 kali dalam 1 minggu kan gitu? Karena memang dari sekian banyak di Pertuni ini, kalau kita buat dalam 1 hari kegiatannya, ini kan tidak akan tercukupi kuantitas tempatnya gitu. Maka dari itu dibagi menjadi tiga hari dalam seminggu. Dan itu bergiliran. Misalkan di hari Senin sekian puluh yang mengikuti kegiatan, di hari Kamisnya bergiliran lagi, kemudian di hari Jumatnya juga mereka saling bergantian. Dan luar biasanya Bu di sini itu ya sudah tercetak beberapa qori gitu. Jadi bukan hanya sekedar fasih dalam tajwid ataupun dalam makhrajul hurufnya, akan tetapi ada juga yang sudah menjadi qori ataupun qoriah. Dan ada juga pengajarnya gitu. Jadi sangat luar biasa antusias dari para rekan-rekan kita yang memang memiliki keterbatasan sampai saat ini. Bahkan dalam pembacaan ayat Al-Qur'annya itu juga bisa dibilang lebih daripada rata-rata gitu ya. Makhrajul hurufnya, tajwidnya gitu. Sangat luar biasa. Terharu saya pun kalau misalkan melihat rekan-rekan ini yang sedang mengaji meskipun dengan keterbatasannya gitu. Oke. Baik, keterbatasan tidak juga membatasi keinginan untuk belajar ya Pak Eka. Untuk saat ini Pak Eka, di tempat Anda ada berapa yang tersedia jumlah Al-Quran dengan huruf Braille dan butuh berapa lagi agar tercukupi semuanya bisa belajar di sana? Nah, baik, kalau untuk di Sumatera Utara ini, kami kan rumah yatim ini memang ada di 19 provinsi ya Bu. Jadi memang harapan itu dari semua 19 provinsi itu terpenuhi semuanya gitu. Tetapi sekarang yang baru kami dapati dari orang-orang baik
sehingga kami menjadi fasilitator untuk menyalurkan Al-Quran Braille ini. Sekarang baru ada di Sumatera Utara itu 2 set mushaf, kemudian di Aceh, Provinsi Aceh baru ada 2, kemudian di Jawa Barat sudah ada 5 set, di Nusa Tenggara Barat itu ada 2 set, di DIY 2 set, kemudian di Jawa Timur juga 2 set juga. Nah ini kan sedangkan jumlah rekan-rekan kita yang memiliki keterbatasan tunanetra ini sangat cukup banyak jumlahnya, apalagi di Sumatera Utara ini sampai 300. Ini yang kami butuhkan agar juga rekan-rekan kita dalam belajar mengajinya tidak bergantian gitu kan Bu ya. Untuk di Sumatera Utara ini sekitar di angka 100 mushaf yang kami perlukan. Kalau untuk di 19 provinsi ya mungkin sekitar di angka 200 atau 300 mushaf yang akan kita usahakan untuk para rekan-rekan kita yang memiliki keterbatasan tunanetra ini. Mudah-mudahan bisa terwujud, Amin. bisa menggapai apa yang diharapkan oleh rekan-rekan kita yang memiliki keterbatasan ini. Iya, kita harapkan itu bisa terwujud ya Pak, dengan uluran tangan juga salah satunya dari teman-teman baik Metro TV. Nah Pak Eka, mungkin ada pesan bagi pemirsa Metro TV, informasi-informasi apa lagi yang bisa Anda tambahkan, pesan, ucapan kepada teman-teman baik. Silakan Pak Eka. Baik, untuk pesan-pesannya ya terkhusus bagi rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan ini, memang keterbatasan bukanlah menjadi sesuatu yang menjadi halangan bagi saudara-saudara kita ini, malah lebih semangat lagi gitu ya dalam belajarnya, dalam menyampaikan ayat-ayatnya, bahkan bisa melebihi daripada kita yang memang memiliki fasilitas yang lengkap gitu. Akan tetapi semangat mereka itu perlu dukungan atau perlu usaha dari kita sebagai orang-orang baik. Maka dari itu semangat mereka mari sama-sama kita dorong, mari sama-sama kita bantu agar mereka bisa lebih giat lagi. Di samping semangatnya yang luar biasa, fasilitasnya pun ada gitu. Maka dari itu mari sama-sama kita membantu mereka, saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan tunanetra ini untuk bisa terus belajar, untuk bisa terus mengembangkan kapasitas yang ada pada diri mereka masing-masing. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, mari sama-sama yang memiliki harta yang berlebih, mari sama-sama kita membantu mereka. Seberapapun yang kita kumpulkan pasti akan sangat berarti bagi mereka itu. Apalagi sampai saat ini saling bergantian gitu ya. Semangatnya memang sudah luar biasa, akan tetapi karena fasilitasnya masih belum terpenuhi, makanya saling bergantian. Saudara-saudara kita ini menunggu Al-Quran untuk dipakai, untuk dibaca atau untuk dipelajari. Itu mungkin pesan-pesan dari kami. Mari sama-sama kita membantu mereka, mengulurkan tangan kebaikan kita untuk mereka agar bisa lebih membantu lagi kepada saudara-saudara kita yang memiliki kekurangan. Baik, semoga teman-teman baik pada hari ini terketuk hatinya dapat membantu teman-teman di sana. Terima kasih Pak Eka Herman selaku Kepala Cabang Rumah Yatim Ar-Rahman Sumatera Utara. Tetap berjuang dan tetap semangat untuk mengawal teman-teman di sana. Terima kasih Pak Eka. Terima kasih Pak Eka Herman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.